Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to my YouTube channel. Bersama saya Titis Fatarina Mahfira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau ngomongin tentang bunga, pasti pikiran kita langsung ingat sama yang namanya bunga tabungan atau bunga deposito ya. Nah, perhitungan bunga ini bisa dihitung dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan metode bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas. Nah, pertama kita harus bisa mendefinisikan dulu apa bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal atau dikenal juga dengan simple interest adalah bunga yang perhitungannya itu hanya berdasarkan pada jumlah modal awal selama periode waktu tertentu dan persentase bunganya selalu tetap ya. Dengan kata lain, dengan bunga tunggal ini kita tidak mendapatkan bunga dari hasil pembungaan hasil pembungaan periode sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kita akan mendapatkan jumlah bunga yang selalu dihitung hanya dari pokok awal uang yang kita simpan ya. Kita hanya menghitung bunga dari nilai awal saja. Dan nilainya akan selalu tetap pada setiap periode. Nah, sementara kalau compounding interest atau bunga majemuk, ini adalah bunga yang memperhitungkan ya penambahan jumlah pada bunga di periode sebelumnya. Ya, jadi dengan kata lain, compounding interest ini dia adalah bunga berbunga ya, bisa kita katakan yaitu seperti bunga berbunga. Jadi jumlahnya itu nanti pada periode berikutnya ya akan selalu lebih besar daripada bunga di periode sebelumnya. Kenapa? Karena dasar perhitungan bunganya itu pada periode berikutnya adalah periode modal awal pada periode sebelumnya ditambah dengan bunga pada periode sebelumnya ya, sehingga semakin lama periodenya maka akan semakin tinggi juga nilai bunga yang akan diterima ya. Itulah kenapa bunga majemuk ini atau compounding interest disebut dengan bunga berbunga. Nah, perhitungannya di sini saya akan berikan contoh ya perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Di sebelah kiri ini adalah perhitungan bunga tunggal ya, dan sebelah kanan adalah perhitungan dengan bunga majemuk ya. Kita mulai dulu dari bunga tunggal ya. Asumsikan misalnya kita memiliki $100 ya untuk disimpan di tabungan ya, dengan suku bunga yang berlaku itu adalah 5% per tahun ya. 5% per annum. Nah, bunga yang berlaku adalah 5% per tahun. Sehingga kalau misalnya kita menyimpan uang selama 5 tahun gitu ya di tabungan tersebut ya, dengan menggunakan bunga tunggal, pada tahun pertama uang kita akan bertambah sebanyak 5% dikali $100 ya. Sehingga bunga yang akan kita terima adalah sebesar $5. Dan uang pokok kita adalah $100 ya. Prinsipal kita adalah $100. Maka di akhir tahun pertama dana yang kita miliki akan sebanyak $105. Nah, begitu juga tahun kedua hingga tahun kelima. Bunga yang kita terima hanya sebesar 5% dikali dengan nilai awal modal kita atau prinsipal kita, yaitu $100 ya. Sehingga di tahun kelima uang kita sebanyak $125 ya, di mana uang pokok kita yang $100 ditambah dengan 5 tahun dikali $5 karena jumlah bunga per tahunnya itu akan sama untuk perhitungan bunga tunggal. Ya. Sehingga di akhir tahun kelima jumlah uang kita sebanyak $125. Oke, nah sekarang apa sih bedanya dengan compound interest? Oke, kita masuk ke yang kolom sebelah kanan ya. Pada compound interest atau bunga majemuk, perhitungan bunganya ya itu akan mempertimbangkan pertambahan bunga yang ada pada periode sebelumnya. Kita lihat ya, pada tahun pertama tentunya karena prinsipalnya ini sama-sama dimulai dengan $100, maka pada tahun pertama jumlah akhir
yang kita terima di akhir tahun pertama akan sama dengan perhitungan bunga tunggal ya, karena periodenya 1 tahun dan prinsipalnya sama, masih $100. Namun pada tahun kedua, prinsipal pada perhitungan compound interest ya, nilainya tidak lagi $100, tetapi $100 ditambah dengan $5. Sehingga di tahun kedua perhitungan bunganya menjadi 5% dikalikan dengan $105. Sehingga bunga pada tahun kedua adalah sebesar $5,25. Dan jumlah uang kita di tahun kedua menjadi sebanyak 110,25 yang didapatkan dari jumlah bunganya di tahun kedua yaitu $5,25 ditambah dengan jumlah uang kita di akhir tahun pertama yaitu $105. Ya, sehingga uang kita sebanyak $110,25 di akhir tahun kedua. Begitu juga di tahun ketiga, $110,25 ini akan menjadi dasar untuk menghitung bunga pada periode tahun ketiga ya. Jadi nanti tahun ketiga dihitungnya 5% dikali 110,25 bunganya, yaitu sebanyak $5,51 ya, lalu dijumlahkan dengan dana di akhir tahun kedua yaitu 110,25 menjadi jumlah uang kita pada akhir tahun ketiga yaitu $115,76. Ya, begitu pula pada periode tahun keempat hingga di tahun kelima jumlah dana kita akan sebanyak $127,63 ya, terus menggulung ya. Jadi bunganya akan selalu bertambah seiring dengan pertambahan bunga pada periode sebelumnya ya. Dan kita bisa lihat di sini perbedaannya dengan simple interest pada 5 tahun kemudian kita hanya mendapat $125, tapi dengan menggunakan metode bunga majemuk, uang yang kita terima adalah sebanyak $127,63. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, perhitungan untuk mengetahui modal akhir kita ya atau jumlah uang di akhir periode kita dengan menggunakan simple interest dan compound interest ini selain bisa dihitung dengan cara manual seperti ini ya, dihitung satu persatu, ada juga ya rumus langsung untuk menghitung jumlah akhir tabungan yang akan diterima atau jumlah uang yang akan diterima di akhir periode. Nah, untuk menghitung jumlah akhir simpanan atau kita sebut saja modal akhir dengan metode bunga tunggal dan bunga majemuk, kita bisa menggunakan rumus berikut. Kita bahas dulu untuk simple interest ya atau bunga tunggal. Untuk menghitung modal akhir ya, modal akhir pada periode N, kita dapat menghitung dengan cara menambahkan modal awal ditambah dengan buka kurung, modal awal dikalikan dengan interest ya atau suku bunga atau di sini lambangnya I dikalikan dengan lamanya pembungaan ya atau di sini dinotasikan dengan N. Ya, jadi jumlah uang pada akhir periode N akan sama dengan modal awal atau MO ditambah dengan MO dikali I dikali N. Nah, sementara itu, kalau untuk menghitung compound interest ya atau bunga majemuk, ya untuk menghitung bunga majemuk, rumusnya berbeda ya. Tentunya bunga majemuk perhitungannya adalah dengan MN atau modal akhir pada periode N sama dengan MO atau modal awal dikalikan dengan 1 plus interest atau suku bunga pangkat N atau pangkat lamanya pembungaan. Nah, lamanya pembungaan ini biasanya dalam tahun, tapi tidak menutup kemungkinan pembungaan ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Ya, misalnya dibayarkan secara semesteran ya atau semi-annually atau dibayarkan secara kuartalan atau per 3 bulan gitu ya atau dibayarkan per bulan ya. Jadi tergantung soalnya ya, jadi dicermati untuk lamanya pembungaan ini berapa kali gitu dalam 1 tahun ya. Pada umumnya soal-soal yang diberikan akan menginformasikan ya berapa kali dibungakan dalam 1 tahun. Nah, kita perlu modifikasi ya, kita perlu modifikasi jika lama pembungaan
jika banyaknya pembungaan itu lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, maka lama pembungaan ini kita kalikan dengan jumlah pembungaan dalam 1 tahun, dan interestnya jangan lupa juga dibagi dengan berapa banyak pembungaan dalam 1 tahun. Karena interestnya ini yang berlaku adalah suku bunga untuk 1 tahun. Baik, kita ke contoh soal ya. Oke, di sini contohnya, kalau misalnya kita mendepositokan nih dana kita sebanyak 100 juta rupiah ya dalam suatu akun deposito yang membayarkan bunga sebanyak 5% per tahun, ya, jadi suku bunganya 5% per tahun, berapa banyakkah uang yang akan kita dapatkan pada akhir tahun ke-10? Ya, kita akan menghitung berapa banyak uang yang akan kita terima di akhir tahun ke-10 dengan perhitungan yang pertama metode bunga tunggal dan yang kedua dengan metode bunga majemuk. Ya, tentunya dengan langsung menggunakan rumus ya. Jadi kita tidak hitung satu persatu. Nah, ini juga bisa kalian gunakan nih sebagai gambaran gitu ya, ketika kalian mendepositokan uang kalian, itu kan kadang suka ada pilihannya ya. Depositonya itu apakah mau diperpanjang pokoknya saja gitu ya, atau mau diperpanjang pokok dan bunga. Ya, kalau diperpanjang pokoknya saja biasanya bunga yang kita terima itu pakai metode bunga tunggal ya, tapi kalau kita perpanjang bunga dan pokok ya, pokok plus bunga itu pakai bunga majemuk ya. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita hitung dulu modal akhir dengan menggunakan metode bunga tunggal. Nah, tadi kan kita sudah diketahui bahwa jumlah simpanannya adalah 100 juta. Jadi 100 juta rupiah ini sebagai MO ya, atau sebagai modal awal. Di sini kita ingin mengetahui berapakah MN atau jumlah modal kita pada akhir periode ke-10. Maka kita tinggal masukkan saja ke rumus bunga tunggal, yaitu MO ditambah dengan MO dikali I dikali N. Ya, MO-nya adalah 100 juta rupiah, ditambah dengan buka kurung 100 juta rupiah dikalikan dengan suku bunga per tahunnya, yaitu 5%. Ya, dikalikan dengan banyaknya lama pembungaan ya. Banyaknya periode pembungaan, yaitu sebanyak 10 tahun. Sehingga kita bisa mendapatkan dana pada akhir periode atau modal akhir kita di akhir tahun ke-10 adalah sebanyak 100 juta ditambah dengan 50 juta rupiah, yaitu sebanyak 150 juta rupiah ya. Nah, dengan menggunakan bunga tunggal, jumlah modal akhir kita di akhir tahun ke-10 adalah sebanyak 150 juta rupiah. Bagaimana dengan menggunakan metode compound interest ya, atau dengan bunga majemuk? Oke, kita tadi kan sudah dapatkan rumusnya, sehingga kita bisa langsung masukkan saja apa yang sudah diketahui ke dalam rumus yang sudah ada ya. Kita ingin mengetahui berapa banyak MN ya, atau M10 ya, jumlah modal akhir di akhir tahun ke-10. Maka MN sama dengan MO ya, atau modal awalnya dikalikan 1 plus interest pangkat N ya, atau pangkat banyaknya lama pembungaan. Nah, M10 sama dengan jumlah modal awalnya yaitu 100 juta rupiah dikalikan dengan 1 plus suku bunga ya, yaitu 5%, pangkat banyaknya periode pembungaan yaitu 10 kali. Ya, sehingga jumlah akhir dana kita di akhir tahun ke-10 adalah sebanyak 162.469.462,68. Ya, kita bisa lihat di sini bedanya ya, cukup jauh. 150 juta dengan 162 juta sekian ya, bedanya mencapai 12 juta lebih ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana beda ya hasil dari pembungaan metode bunga tunggal dan bunga interest. Bayangkan kalau misalnya kita punya dana, kita taruh di deposito dengan pilihan perpanjangan deposito bunga plus pokok ya, atau pokok plus bunga, kita akan dapatkan 162 juta dibandingkan dengan hanya kita perpanjang otomatis yang
pokoknya saja gitu ya, kita hanya akan mendapatkan 150 juta. Ya, jadi di sini bisa kalian gunakan untuk mempertimbangkan bagaimana cara kalian menyimpan dana untuk di masa depan. Nah, rumus pada compound interest ini juga digunakan pada materi time value of money ya, untuk menghitung future value of money ya, atau menghitung nilai uang di masa depan ya. Akan menggunakan rumus yang sama ya, formula yang sama dengan compound interest ini. Baik, rekan-rekan, sekian penjelasan tentang perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk. Mohon maaf jika mungkin masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya kali ini, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menyaksikan Titis Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya.